HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jangan pernah bertanya mau kemana. Jangan pula bertanya sedang di mana. Tapi lakukan saja kata hatinya untuk berkarma saja pesan jiwanya. Lihatlah bunga padma yang mekar di tengah pagi buta. Jadikanlah cermin kita dalam nyalakan. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, Dumogi serta becek dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas radar dan bakti, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa. Mari kita awali dengan tayangan teranyar, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Seperti pohon Kamboja yang tak pernah henti berbunga, yang tak pernah bertanya untuk apa dan bagi siapa. Inilah media yang Berikut ini kita ikuti program utama Highschooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Om Swastiastu, Oming, Putri. Swastiastu Kamia. Semangat sekali, lagi baca apa nih? Ini lagi baca buku Sastikarana tentang Tripamana, Kak. Putri kemana? Ya. Kak Mi, Ya? gimana sih cara meyakinkan diri bahwa sebenarnya Tuhan itu ada? Wah, keren sekali nih pertanyaannya. Kan tepat sekali lagi baca salah satu konsep tatwa tentang Tripramana. Masih ingat nggak arti Tripramana? Kan baru aja baca. Tripamana itu merupakan 3 cara atau jalan untuk meyakini Sang Yang Widi Wasa, Kak. Nah, itu dia jawabannya, Putri. Jadi Tripramana itu 3 cara untuk meyakini ide Sang Yang Widi Wasa. Itu ada 3 bagiannya. Ada agama pramana, ada anumana pramana, dan terakhir pratyaksa pramana. Nah, kita sapa adik-adik Swindu dulu yuk. Hai adik-adik Swindu, kita jumpa kembali nih dalam program Highschooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang mencoba untuk mengedukasi adik-adik Swindu tentang ajaran-ajaran Weda. Nah, kali ini bersama Oming dan Putri kita belajar tentang program Selaras Kurikulum Tripramana. Nah, kali ini kita masuk pada bagian kedua. Karena minggu lalu kan kita sudah belajar tentang agama pramana. Masih ingat nggak agama pramana? Masih, Kak Mia. Ya. Agama Pramana itu merupakan salah satu cara untuk meyakini ide Sang Yang Widi Wasa melalui orang-orang suci dari kitab suci Weda. Ya, sumbernya dari pustaka suci Weda, itu agama pramana. Nah, sekarang kita mencoba untuk belajar tentang anumana pramana. Nah, seperti apa pemirsa? Jangan kemana-mana, mari kita belajar setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Nah, adik-adik Swindu, kali ini Kak Mia masih bersama Oming dan Putri. Kita akan belajar tentang salah satu cara meyakini Yang Widi, anumana pramana. Nah, adik-adik Swindu, tahu nggak ada 2 akar kata dalam frase anumana? Anu yang artinya menurut atau bersumber, dan mana artinya analisa atau segala ukuran berdasarkan logika atau logis. Nah, anumana pramana adalah cara untuk meyakini ide Sang Yang Widi Wasa melalui gejala-gejala atau benda-benda yang bisa kita amati secara logis. Nah, gitu deh. Mau tahu contohnya nggak? Mau. Nah,
Gimana? Kalau bisa, contohnya yang bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari ya. Ya, kehidupan sehari-hari. Apa ya? Misalnya kalian pernah bercermin nggak? Pernah. Nah, bercermin, kalau seandainya cerminnya kotor gimana? Nggak kelihatan. Jelek, nggak kelihatan. Nah, begitu pula ide sang yang dewasa. Untuk mendekatkan diri dengan ide sang yang dewasa, maka penting untuk diri kita haruslah bersih, berniat suci, tulus ikhlas, dan melakukan segala sesuatunya berlandaskan niatnya, seperti itu ya. Nah, kalau dianalogikan dengan cermin tadi, maka cermin itu solusinya harus diapain dong? Harus dilap. Harus dilap, harus dibersihkan, sehingga kita bisa melihat pantulan diri kita. Itu contohnya. Ada contoh lain lagi nih untuk adik-adik Swindu lebih paham. Contoh dari Anumana Permana, ada formulasi khusus. Pernah nggak mendengar istilah di mana ada asap, maka di situ ada api. Nah, contoh sederhananya misalnya Oming lagi camping nih, melihat kepulan asap di kejauhan sana, itu sedang mengepul. Artinya apa? Berarti di sana ada api, Kak. Nah, begitu pula ide sang yang dewasa. Walaupun kita tidak melihatnya secara nyata atau langsung, tapi kita bisa merasakannya dengan logika saja. Berarti sumber dari segala asap yang kita lihat itu adalah api, ya, seperti itu. Jadi adik-adik Swindu ada dua contoh tadi nih. Nah, ada satu contoh lagi nih agar pemirsa atau adik-adik Swindu lebih paham. Sebagai contoh, pernah nggak kita melihat bintang di siang hari? Wah, nggak pernah ya. Nah, itu kalau kita baca nih salah satu referensi di buku Upadesa Terjemahan Bergambar, di sini banyak sekali loh cara kita supaya gampang memahami cara untuk meyakini, seperti pertanyaan Oming tadi, meyakini ide sang yang dewasa. Nah, adik-adik Swindu masih ada satu contoh nih yang gampang kita temukan sehari-hari. Misalnya melihat bintang di siang hari, gimana, bisa nggak? Wah, tentu nggak bisa kan. Jadi kenapa seperti itu? Secara logika saja mata kita itu tidak bisa melihat secara langsung tembus ke bintang atau benda-benda langit di siang hari, karena begitu teriknya, begitu panasnya pendaran cahaya dari matahari itu, maka kita sulit melihatnya di siang hari. Apakah berarti bintang itu tidak ada? Tentu tidak. Bintang tetaplah ada. Sama halnya kita meyakini ide sang yang dewasa, walaupun kita tidak melihatnya, tapi Hyang Widi itu ada. Maka walaupun bintang itu tidak terlihat di siang hari, bintang itu tetap ada. Itu contoh sederhananya. Berarti kita harus sering baca buku nih biar tahu. Ya, lebih banyak membaca, tidak hanya membaca saja, tapi dipahami dan juga diyakini, dimengerti. Demikian adik-adik Swindu telah tadi sekilas ya kita belajar bersama tentang salah satu konsep ya, bagian dari Tripermana, Anumana, Permana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Ganewa. Saya Putri Sasmitarani. Saya Omni. Pamit undur diri, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Kita sadar betul bahwa kita berada di ruang yang berbeda. Seringkali duduk di kursi berlainan, bahkan tidur di ranjang yang tak sama. Tapi kita yakin, kita punya mimpi yang sama. Hindu Dharma bercahaya. Saya Andini Sucika untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif. Mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi. Pemirsa masih di kedai ngopi Esko. Pak Chandra, Nabi Orti, Cip-cip ya. semoga bisa selalu nih. Iya. Nah pemirsa, langsung saja nih kita tanya-tanya tentang Tunggal Ika campuran Aguron-Aguron Dharma kepada penulisnya langsung, Kak Chandra Pramana. Tunggal Ikanya Aguron-Aguron Dharma ini adalah erat kaitannya dengan bagaimana peradaban Sanatana Dharma, yaitu peradaban pengajaran Aguron-Guron yang Sentana Dharma. Sentana Dharma itu adalah mengalir dari satu generasi ke generasi yang lain, atau dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti tongkat estafet lewat pedang tajam dari sebuah Aguron-Guron itu. Jadi prosesnya adalah disebut dengan Sanatana Dharma. Aguron-Guron Dharma yang erat kaitannya dengan komponen Dharma. Komponen-komponen Dharma ini
juga akan memberikan sebuah dampak terhadap perkembangan aguron-guron atau pembelajaran itu sendiri. Aguron-guron itu muncul lewat komponen dharma ini. Komponennya tetap mengalir dari zaman ke zaman yang sering disebut dengan nutana dharma. Jadi nut atau mengikuti perkembangan zaman, tetapi jati diri dari dharma itu tidak akan pernah berubah. Pada intinya, bagaimana kemudian proses ini bisa menjadi satu, menjadi tunggal ika, tentu ada kaitannya dengan ajaran Trikaya Parisuddha nih. Lalu apa nih Kak maksud sebenarnya dari tunggal ika campuran aguron-guron? Bisa dijelaskan ke pemirsa ini? Ya. Tunggal ika itu adalah sebuah penguatan. Tunggal sekaligus ika kan. Jadi sangat menyatu, sangat padu gitu kan. Jadi sangat padu ini dikaitkan dengan Trikaya Parisuddha. Manacika, wacika, kaika. Bagaimana bisa berpikir yang baik seorang pelajar, pengajarnya juga. Bagaimana bisa berkata yang baik, pelajar dan pengajarnya juga. Bagaimana berbuat yang baik. Ketiganya ini saling berkombinasi satu sama lain, saling padu sama lain. Manacika, wacika, kaika, menadi, tunggalika. Itulah yang disebut sebagai wujud konkret dari sebuah aguron-guron dharma ini. Sehingga tunggal ikanya ini memang benar-benar tunggal ika dari sisi ide pemikiran. Tunggal ikanya lewat perkataannya memang nyata, memang yakin terhadap perkataannya itu, dan juga langkah nyatanya itu langkah yang memang benar-benar konkret untuk menerapkan jati diri dharma, jati diri pedang aguron-guron dharma yang memang benar-benar bisa diasah, bisa ditajamkan, dan bisa berguna bagi generasi-generasi berikutnya, dan mengadaptasi setiap perkembangan zaman, baik itu perkembangan zaman dari sisi offline sebelum ada corona, kemudian pasca corona mengadaptasi daring, begitu juga sampai kepada nantinya menunggalnya antara offline dan online menjadi hybrid atau blended, atau sering disebut sebagai pendekatan pendidikan secara hyudagogi yang ada kaitannya dengan aguron-guron dharma ini. Itu dia. Nah, sebagai closing statement nih Kak, apa nih pesan yang ingin Kak Sandra sampaikan kepada pembaca warta maupun pemirsa HiTV? Pesannya sangat sederhana tentunya dia ya. Demikian tadi pemirsa sekilas bedah kolom majalah warta bersama Kak Chandra Prawartana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi pemirsa di rumah. Untuk lebih jelasnya pemirsa bisa baca majalah warta edisi 82, tepatnya di halaman 60. Saya Diah Parisya bersama Kak Chandra Prawartana mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup jadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya, Sinta, untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Apakah arti sebuah nama? Kelapa disebut apapun ia tetap serbaguna. Lalu, apalah arti sebuah nama? Orang menyebut nama adalah doa, adalah makna. Nama sekaligus aksara bukan sekedar deretan retorika. Sebagai aksara, nama adalah kata dan bisa
menjadi nyata. Ini sungguh fakta. Dari pinggiran Gov Bedugul, saya Diah Parisya untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hinudharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3, senang sekali kita berjumpa dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit. Hari ini bersama saya Mia Gandewa, ditemani salah satu narasumber yang akan mengodarkan topik bahasan kita kali ini, Bapak Musti Ketut Widana. Tapi orti Bapak? Astungkara ucek-ucek. Ucek-ucek Bapak ya. Pemirsa Hai TV Channel 3, langsung saja Garuda dalam perspektif Hindu akan menjadi topik yang hangat akan kita diskusikan dan kita ulas bersama narasumber kita. Nah, seperti apa mitologi Sang Garuda? Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita masih di Studio Wartang bersama Bapak Musti Ketut Widana. Pak Widana, langsung saja Garuda dalam perspektif Hindu menjadi topik bahasan kita. Bapak bisa nggak menjelaskan seekor burung mitologis ini yang menjadi salah satu wahana, ya bukan salah satu lagi, tapi menjadi kendaraan dari Dewa Wisnu ini, agar pemirsa lebih paham lagi. Ya, seksmo. Jadi bicara tentang burung Garuda, kita kaitkan dengan mitologi Hindu. Itu kita temukan di kitab Adiparva, salah satu bagian pertama dari Mahabharata. Di situ dengan jelas dinarasikan bahwa Garuda itu sesungguhnya adalah putra dari Bhagawan Kasyapa berpasangan dengan Dewi Winata. Meskipun Bhagawan Kasyapa itu punya istri lagi satu, yaitu Dewi Kadru. Nah, dikisahkan begitu lama perkawinan beliau belum juga menurunkan keturunan. Lalu oleh Bhagawan Kasyapa diberilah 1000 butir telur kepada Dewi Kadru. Sementara kepada Dewi Kasyapa diberikan 2 telur saja. Singkat cerita, 1000 telur tersebut akhirnya menetas. Lahirlah 1000 ekor naga atau ular. Sementara yang 2 telur yang diemban oleh Dewi Winata, lahir salah satunya adalah Garuda itu sendiri yang diberi nama saat itu Aruna. Ya. Jadi dari kisah itu kita mendapat gambaran bahwa dalam perkembangannya ternyata istri-istri dari Bhagawan Kasyapa, Dewi Kadru dan Winata ini terjadi perselisihan. Lalu mereka bertaruh. Jadi siapa yang kalah dia akan mengabdi pada yang menang. Singkat cerita, kalahlah Dewi Winata. Sehingga dia wajib untuk sesuai dengan perjanjian untuk mengasuh 1000 ekor naga. Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan air kehidupan tersebut, Dewa Indra tidak terima, akhirnya direbut kembali air tersebut dan ada sisa-sisanya di atas ilalang, ambengan kayak Bali. Itulah yang kemudian diserahkan kepada para naga tersebut atau ular tersebut, kemudian berebutan menjilati air yang ada di ilalang. Tentunya ilalang itu kan tajam. Nah, disitulah mengapa kemudian ular itu lidahnya bercabang 2. Nah, itu cerita tentang Garuda secara mitologis. Saya kira itu. Ya, lebih lengkapnya pemirsa juga bisa baca salah satu buku Pengabdian Sang Garuda. Di dalamnya juga detail dengan terjemahan bergambar bagaimana riwayat dari mitologi cerita Sang Garuda.
Nah, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Masih tentang Garuda, terutama kita kaitkan dengan Tripitama ya, 3 pilar utama Hindu Dharma. Nah, bagaimana Garuda dari sudut pandang Tatwa, Pak? Iya, secara Tatwa sederhana sekali. Garuda itu tadi kan berperan sebagai anak yang membebaskan ibunya dari semacam perbudakan tersebut. Sehingga secara Tatwa atau filosofi, Garuda itu adalah simbol secara Tatwa, simbol pembebasan, kelepasan yang pada ujung cerita nanti mencapai moksa. Makanya jangan heran dalam Fitrayanya itu ada bentuk-bentuk petulangan, wadah tempat jenazah dibakar itu bentuk Garuda salah satunya, itu salah satu bentuk pembebasan. Sedangkan secara etika, Bapak lanjutkan, nah, secara susila ini kan menyangkut etika perilaku. Bagaimana Garuda sebagai anak itu berbakti, berperilaku suputra, ya, untuk membebaskan ibunya dari perbudakan untuk mengasuh 1000 ekor naga tersebut. Itu tingkah laku, sikap baktinya sudah ditunjukkan. Satu lagi, secara acara itu kan terkait dengan ritual, upacara, upakara, termasuk elemen-elemen yang menyertai seperti yang Bapak sebutkan, misalnya dalam upacara Fitriyanya, di situ antara lain ada kelompok-kelompok masyarakat yang menggunakan Garuda sebagai kendaraan jenazah atau sawo saat dilakukan prosesi pembakaran atau mati tersebut. Maknanya itu adalah sebagai harapan bahwa sang atma dari yang jasad orang yang meninggal tersebut diharapkan bisa mencapai pembebasan dari ikatan duniawi dengan bisa mencapai tingkatan kelepasan yang kita sebut dengan moksa. Saya kira itu. Nah, terakhir Pak, sebagai pemungkas tanya kita, apa nih ya, spirit apa yang bisa ditangkap terutama bagi anak-anak milenial sekarang Pak dari bentang sayap sang Garuda? Oh iya. Kalau kita kaitkan dengan bentang sayap Garuda, apalagi dikaitkan dengan simbol negara ya, misalnya burung Garuda, itu semacam kepakan sayapnya itu semacam rangkulan, penyatuan. Bagaimana bangsa Indonesia yang berbineka ini, tapi tunggal ika, dipersatukan lewat simbol Garuda tersebut. Sehingga di situ ada makna persatuan, kebersamaan, toleransi dengan segala perbedaan, semua harus bersatu menyatu. Sehingga tidak ada kata lain untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menghargai makna daripada Garuda tersebut, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Widana, apalagi saat ini kan tengah hangat juga dibicarakan ibu kota negara kita. Betul. Ya, dengan simbol-simbol Garuda juga. Iya. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi Cemeti Cerah 5 Menit bersama narasumber Bapak Gusti Ketut Widana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Pencerahan. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama Cemeti Cerah 5 Menit. Berikutnya kita nikmati Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Kami bernyanyi untuk damaikan hati, demi hindari dengki dan iri hati. Kami bernyanyi sambil tulis puisi, menari-nari di kaki sang yang Pemirsa, demikian tadi One Day One Sloka telah menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan slokanya dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama.
Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan Hai TV Channel 3 berikutnya. Salam damai Channel 3. Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Maha Wibudi. Om Yang Widi, Sang Sangkan Parani Dumadi. Om Yang Widi, Yang Widi, Tuhan Maha Sakti. Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Para Megawi. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.